Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan juga senantiasa Allah berikan kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita tentang pembahasan kitab Fathul Qorib di video yang lalu. Insyaallah pada kesempatan kali ini, di video kali ini insyaallah akan saya lanjutkan pembahasannya tentang fardu wujud di dalam kitab Fathul Qorib tentang fardu dan sunnahnya wudhu. Waktu di video kemarin kita sudah sampai ke fardu wudhu yang kedua, yaitu waghusl wajhi, membasuh wajah. Kemudian dilanjut lagi, tapi ada satu keterangan yang belum saya jelaskan, diantaranya yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana ala wajhi sya'run khafif aw kasbin wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu. Melanjut yang kemarin itu tentang membasuh muka atau membasuh wajah itu seluruh wajah sampai antara manabat syari, tempat rambut sampai jenggot, kemudian sampai kiri kanan kita, kuping kita ini. Nah, bila ada keterangan tambahan wa idza kana 'alal wajhi sya'run, ketika di wajah kita nih, kita wudhu membasuh wajah, ketika di wajah kita ini terdapat sya'run khafif, rambut yang tipis, yang biasanya ada bulu-bulu atau rambut bulu-bulu yang tipis, yang biasanya orang-orang yang punya bulu lebih bewok, kan itu yang bewok. Aukasmi atau tebal, baik nanti bulunya itu atau rambutnya itu tipis ataupun tebal. Di sini wajib baisalul ma'i ilaihi, maka wajib mengalirkan air ke wajah, ke rambut tersebut, ma'al basyarati allati tahta, sampai mengenai kulit di bawah rambut tersebut. Jadi kalau kita berwudu, wajah kita nih ada rambut atau bulu-bulu yang halus, baik halus ataupun tebal, di dalam masalah wudu nih wajib kita sampaikan air, mengalirkan tuh air sampai masuk ke kulit. Kalau tuh air enggak sampai kulit, hanya sampai ke bulu yang tebal saja, kalau tipis mungkin ya masuk.
Kadang ada yang sampai tebal, sampai bewok, itu sampai hitam lebat. Itu harus dipastikan air itu masuk ke kulit, terkena kulit. Kalau tidak terkena kulit, berarti hukumnya wudhunya batal atau tidak sah. Otomatis nanti sholatnya pun tidak sah. Ini perlu diperhatikan. Wa malahyatir rajul kasifatin. Adapun jenggot seseorang laki-laki yang tebal. Seorang laki-laki punya jenggot yang tebal, misalnya seperti ini. Jenggot yang tebal bi alam yarul makhatibu biasyaratah min khilaliha fayakfi ghusl. Seperti apa dikatakan tebal tersebut? Tebal itu dikatakan tebal bi an lam yaral mukhatibu, ketika kita berbicara atau ngobrol dengan orang tersebut tidak melihat kulitnya, jadi seluruh tertutupi oleh bulu jenggot tersebut. Min hilaliha fayakfi, maka nanti cukup ghuslul zahiriha. Kalau jenggot cukup hanya basuh aja luarnya, nggak apa-apa, nggak wajib sampai terkena kulit, nggak wajib kalau jenggotnya yang tebal. Dengan gambaran ketika kita berbicara atau ngobrol dengan orang tersebut, itu jenggot nggak terlihat kulitnya atau tertutup lebat oleh jenggot tersebut, maka hukum membasuhnya itu enggak, cukup hanya membasuh zahirnya saja atau bagian luar saja. Jangan wajah jenggot sini aja, nggak usah sampai ke sampai terkena kulit, nggak masalah. Bi khilafi khafif, beda nanti kalau memang jenggot tersebut tipis itu dalam artian ketika kita melihat terlihat jenggot tersebut masih terlihat kulitnya tipis. Nah, ini harus mengalirkan air tersebut, harus dibasuh sampai ke kulitnya. Wahiyya ma yar makhatib basyarata, wahiyya ma yar makhatibu basyarataha, yaitu suatu perkara yang ketika berbicara atau ngobrol itu terlihat kulitnya si jenggot tersebut. Fayajibu isal ma'ili basyaratiha, maka wajib mengalirkan air ke kulit jenggot tersebut, wajib hukumnya. Kalau tebal tidak wajib, hanya sebatas membasuh bagian luar saja. Kalau tipis wajib untuk mengalirkan air sampai ke kulitnya. Wa bi khilafi lahyati mura'atin aw khunsa, berbeda juga nanti jenggot seorang perempuan atau khunsa. Khunsa itu seseorang yang mempunyai kelamin dua. Ini ada, ini sesuatu yang jarang, perempuan berjenggot juga jarang, tapi ada. Kalaupun ada perempuan yang berjenggot walaupun jenggotnya tebal, wajibu isul ma'i bi basyaratihima walau kasifan, maka wajib mengalirkan air ke kulitnya walau kasifan, walaupun tebal. Nah, ini bedanya ya, beda nih nanti. Ini pengembangan dari yang pertama. Kalau seorang laki-laki, kita bagi dua saja. Kalau seorang laki-laki yang memiliki jenggot tebal sehingga tidak terlihat kulit dalamnya, maka ketika dia berwudu cukup hanya membasuh bagian luar saja. Kalau tipis wajib hukumnya sampai terkena kulitnya. Nah, kalau perempuan yang berjenggot atau khunsa yang berjenggot, baik jenggotnya tebal maupun jenggotnya itu tipis, maka wajib bagi si perempuan tersebut atau khunsa tersebut ini mengalirkan air sampai ke kulitnya.
nih, bisa dipahami. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini sesuatu yang jarang, walau ada tapi jarang. Makanya ulama mengatakan di sini bikhilaf fil hatimratin wa khunsa, pasti ada. Jadi ada satu kasus misalnya itu, wala bada ma ghasil wajib min ghasli juz'in min ar-rasi wa rughbati ma tahta dzakni wala bada wala buddha, tidak harus berserta membasuh wajah dari membasuh sebagian dari kepala, wa rughbati ma tahta dzakni, dan sesuatu di bawah jenggot. Artinya membasuhnya itu enggak wajib membasuh bagian kepala yang di bawah jenggot, karena ini enggak termasuk wajiban sih, karena batasnya itu kan sampai sini. Kalau di bawah jenggot itu enggak wajib, yang wajib kan sekitar sini, karena batas wajah kan dari atas, dari sempat madabatul sya'ri sampai zaknun. Di bawah zaknun, di bawah jenggot, di bawah zak ini enggak wajib untuk dibasuh. Itu keterangan dari yang membasuh kedua, yaitu fardu dalam wudu, yaitu membasuh wajah. Wasalisu ghusl yadaini ilal marafaqaini atau ilal mirfaqain. Wasalisu yang ketiga, fardu yang ketiga dalam wudu adalah ghusl yadain, membasuh kedua tangan ilal mirfaqain, sampai dua sikut, fa in lam yakun lahu mirfaqani, ketika tidak memiliki dua sikut, i'tabara qadrahuma. Kalau seandainya fa in lam yakun lahu mirfaqani, ketika seandainya seseorang tidak memiliki dua sikut atau tangannya lurus ini kan, karena yang ketiga kan wajib ini di awal. Jadi yang ketiga membasuh dua tangan sampai dua sikut. Nah, gimana kalau seandainya ada seseorang yang gak punya sikut? Maka dikira-kirakan saja sebatas mana sikutnya, enggak semua harus sampai tangan semua dibasuh, enggak. Jadi kira-kira saja, kira-kira sebatas mana nih ukuran sikut. Nah, karena emang nggak punya sikut. Dan kalau ini sikut nih, mungkin ada sebagian orang yang tidak memiliki sikut. Wa yajibu ghusma ala yadaini, dan juga wajib membasuh sesuatu yang berada di atas kedua tangan, min sya'rin, baik nanti berupa bulu-bulu atau rambut-rambut, wasilatin, kutil, misal ada kutil di atas tangan kita nih, bagian tangan yang wajib kita basuh tetap wajib dibasuh, harus terkena. Wa aslubi zaidatin, atau jeriji atau jari yang lebih, misal jari kan biasa orang jarinya 5, misalnya ada orang punya jari 6, itu pun wajib dibasuh karena termasuk yadain. Wa dhafiri wa idhafira, dan juga kuku-kukunya, kuku juga wajib untuk terkena air. Wa yajibu, kemudian wajibu izalatun ma tahtaha, dan juga wajib menghilangkan sesuatu yang ada di bawah dari wasakhun wa yamnau, atau min wasih, seperti minyak atau cat, sesuatu yang yamnau usulma, sesuatu yang nggak bisa mengalirkan air, kayak cat minyak tuh. Cat minyak itu nggak bisa ketika tangan kita kena minyak, cat yang minyak, bukan cat atau sesuatu bisa mengalir air lah, cat minyak atau
yang bisa menghalang air itu, yang nggak bisa air itu menembus kulit ini, itu maka wajib menghilangkannya. Nah, gimana kalau nanti orang yang punya tato kan ada tato yang model permanen, ada tato ya, kalau emang punya tato itu kan nggak, dalam Islam tidak diperbolehkan. Kalau yang sudah terlanjur tato ya, kalau semisal susah untuk dihilangkan karena madorot, karena kalau dihilangkan menyebabkan sesuatu yang menyakitkan, ya tidak apa-apa, sama ya tidak apa-apa, wudhu saja, karena itu masyakot, ada rukhsah sedikit. Warabi'u mashu ba'dar ra'si, yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Wajiban fardu wudu yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, min dzakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan ataupun khunsa. Au masaha ba'du sya'ri fi haddi ra'si, atau mengusap sebagian rambut di batas kepala. Ya kalau semisal ya, jadi yang diwajibkan itu membasuh kepala, bukan rambut. Tapi kalau membasuh rambut, kalau rambutnya masih di sekitar kepala, itu disahkan, boleh kita membasuh. Semisal habis mandi kita pengen karena sudah pakai minyak wangi, minyak rambut, biar enggak rusak lagi rambutnya, boleh kita mengusap sebagian rambut yang ada di kepala kita, enggak harus kepalanya, karena itu masuk. Yang terpenting rambut tersebut masih berada di bagian kepala. Kalau semisal rambutnya panjang sampai segini, yang diusap rambut sebelah sininya, nah itu enggak sah, harus masih dalam lingkup bagian kepala. Wala tatahayyinu yadil mashi, dan tidak menentukan, tidak mengkhususkan tangan untuk mengusap, bal yajuju bi khirqatin wa ghairihima, atau dan bahkan boleh juga untuk mipih, kenapa mipih itu ngelap pakai lap basah tapi enggak diusap, cuma ditotol-totol gini aja dan sebagainya, itu juga wala ta'ayyun, jadi enggak boleh, tidak boleh menentukan tangan mengusap atau harus mengusap. Itu arti mengusap itu kita menggunakan air, kita usap ini, nggak boleh kita pakai alat atau semisal lap basah kita totol seperti ini, itu bukan termasuk mashu. Balayaja juga walau ghusl ra'sihi badal masaha, sekalipun membasuh kepala menjadi ganti mengusapnya jaza, maka boleh. Seandainya ghusl ra'si menjadi ganti dari mashab mengusap, itu boleh. Kita nggak jadi kita nggak ngusap kepala, tapi kita ngebasuh, dibasahin semua, itu boleh. Itu lebih utama. Walau ayadil malbulatin malam yahrika zaza, seandainya kita meletakkan tangan walam yaharrik hazaza, yang dan tidak menggerakkannya, jadi tangan kita yang basah kita letakkan di kepala tapi enggak kita gerak-gerakin, hanya itu aja, nah itu jaza, boleh. Yang penting arti yang namanya artinya masuk itu kan terkena air tanpa air itu mengalir.
Wal khamisu ghusl rijlaini ilal ka'bain, dan kelima fardunya wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ilam yakun mutawaddi labasan lil khafain, ketika si mutawaddi, ketika seorang yang berwudu tersebut labasan lil khafain, lubasan lil khufain, menggunakan dua khuf, dua muzah atau dua kaos kaki. Fa in lam kana labsuhuma wajaba alaihi masul khufain, ketika si mutawaddi, orang yang berwudu tersebut, menggunakan sarung kaki. Khuf ini adalah semacam kaos kaki yang digunakan oleh orang yang wudu itu, yang terbuat dari kulit, itu muzah. Nanti ada di bab tersendiri muzah atau khuf. Masul khufain, maka boleh, wajib bagi seorang yang semisal zaman dulu itu ada sahabat sering melakukan perjalanan menggunakan muzah, maka wajib baginya untuk mengusap muzah tersebut, lain atau membasuh kedua kakinya. Wajib ghuslu alaihima min sya'ril masilatin wa usuli aidin kama sabaqa fi, dan juga wajib membasuh sesuatu yang berada di kaki, baik nanti kutil, baik nanti ada rambut atau driji atau jari lebih, jarinya ada 6 atau jari 7, itu semua bagian kaki wajib untuk dibasuh. Wasadis yang keenam, at-tertibu fil wudu, tertib di dalam berwudu. Artinya tertib dalam wudu itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir, mengurutkan. Jadi berurut dari mulai niat terus sampai membasuh wajah, terus sampai membasuh tangan, mengusap kepala, dan lain sebagainya, berurutan. Tidak boleh kita lompat-lompat dari niat langsung basuh kaki, atau langsung dari kaki langsung basuh wajah. Nah, itu nggak tertib. Alama ala wazizi ya karenahu, sesuatu yang telah disebutkan fi adil furud, di dalam batasan-batasan fardu. Falau nasya tertib lam yakfi, kalau seandainya dia lupa untuk tertib, lam yakfi, maka tidak cukup wudunya atau dianggap tidak sah. Lupa nih dari semisal seandainya dia lupa dari niat langsung kaki, nah itu nggak sah wudunya dan diulangi lagi. Kalau salah arba'atu daf'atan wahidatan, dan seandainya menggasuh 4 anggota daf'atan wahidatan satu kali, bi'idni irtafa hadasa wajib faqat, dengan intinya irtafa hadasa wajib faqat, hanya menghilangkan hadas wajahu faqat, wajahnya saja. Kemudian sunanul wudu, sunnah dalam berwudu. Wa sunanuhu ay wudu, sunnahnya wudu, sunnahnya wudu asyarat asya'a, ada 10 perkara. Wa fi ba'din nashal mati, dia sebagian keterangan matan asyara hisalin, menggunakan makna asyara hisalin. Atasnya yang pertama, yang pertama adalah membaca bismillah awalahu wa aqalaha bismillah wa akmalaha bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama disunahkan ketika kita berwudu mengucapkan bismillah, sedikitnya bismillah, atau lebih lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Fa'in taraka tasmiyah awal Allah atabiha wisna'ihi, seandainya
taroka si mutawaddi itu meninggalkan atas tasmiyat awala, meninggalkan membaca bismillah di permulaan wudu, atabiha fi asnaiha, maka dia mendatanginya di tengah-tengah wudu. Kalau di awal wudu dia lupa atau enggak membaca bismillah, boleh dia membacanya setelah atau di tengah-tengah wudu. Jika mulai cuci tangan nggak baca bismillah, setelah habis kumur ya belum baca bismillah, nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim terusin, nggak apa-apa di tengah-tengah. Fa in faraga min wudu lam ya'ti biha, kalau udah selesai minat wudunya lam ya'ti biha, nggak usah bismillah. Ketika wudu udah selesai nih wudu supaya basuh kaki, baru ingat belum baca bismillah, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diterus kan, nggak usah dibaca lagi bismillahnya, udah selesai wudunya, ya enggak. Kemudian yang kedua, wa ghusl kaffain, yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan ilal qawain qabl madmadati, membasuh dua telapak tangan sampai dua pergelangan qabla madmadah, sebelum kita berkumur. Dua sunahnya itu adalah membasuh dua telapak tangan sampai dua pergelangan sebelum kita berkumur. Itu sebelum kumur kita cuci tangan, bersihkan tangan kita sampai ini pergelangan tangan, baru setelah itu kita berkumur. Wa salasan intaradada fi tahirihima, yang kemudian membasuhnya 3 kali intaradada fi tahirihima, ketika mengulang-ulangi dalam suci tersebut. Keduanya sunahkan 3 kali qabla idkhulil ina, sebelum memasukkan tangan kita ke wadah untuk berwudu, al-mustami' alal ma' duna qulaitain, yang meliputi atas air yang di bawah 2 bola. Wa illam yaghsiluhuma karahalahu gamasuhuma fil ina, ketika tidak membasuh keduanya karahulahu gamasuhuma fil ina, makruh hukumnya. Jadi kita mau wudhu nih, masukkan tangan kita ke wadah untuk kita berwudhu. Wadahnya ini untuk berwudhu, maka makruh hukumnya. Intaya kena terhima lam yukrah hukum suhuma, ya kalau kita yakin nggak apa-apa, yakin bahwa tangan kita ini nggak kotor atau tangan kita suci, nggak apa. Yang ketiga, wal madmadat ba'da ghusl kaffain, yang ketiga sunahnya adalah berkumur-kumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Ketika selesai bersihkan telapak tangan, sunnah untuk berwudu. Wa yasul isul sunnati fiha bidkhulil ma', dan kesimpulannya asalnya sunnah dalam masukkan air fil fammi, di dalam mulut sama saja. Wa ada rafi mahab wa majhu amla wa in arada akmal mah. Empat, kesunahan yang kawan adalah istinsyak badal madmadah. Istinsyak itu menghirup air dari hidung dan intisyak, jadi menghirup air. Wa yasul asusuna fi dakhilma fil anf saun jadwah binasfi khasyah simat nasrahu amla in arada akmal nasarahu wa maghalatu madbatu bil maghfil istinsyak. Jadi melebih-lebihkan dalam istinsyak itu sangat disunahkan. Wal jam'u bainal madmadah istinsyak bi salati urufin, ini dikumpulkan di antara kumur istinsyak 3 kali. Bima yatamad madha min kulli minha summa yastaqafu dulu min afas. Di wudu, jadi bagusnya itu ketika kita berkumur sekalian diisap gitu kan, sekalian diisap. Kemudian kesunahan yang kelima, wa masu jami' ras, yang kelima adalah kesunahannya itu mengusap semua kepala. Tadi yang wajibnya itu adalah sebagian kepala, tapi sunahnya harus semuanya, sunahnya semua.
kalaupun wajibnya hanya sebagian, tapi kalau semua sunnah. Kemudian ini keterangan 6 mashu jami'il udhunain zahirima. Yang keenam mengusap semua kuping, masuk zahirima au batiniha, mengusap semua bagian kuping, baik bagian dalam ataupun bagian luar, bima jadi dengan air yang baru. Mengusap ini, udah ambil lagi gitu, ambil lagi, ini menggunakan ini. Jadi untuk tangan jempol kita untuk membersihkan yang zahir, bagian luar, telunjuk kita membersihkan yang dalam dengan air yang baru. Kita ambil lagi airnya, ini namanya ma'in jadidin, air yang baru. Jadi enggak pakai air yang tadi harus ini, ambil lagi 3 kali. Kemudian langsung saja yang ketujuh, tahdhirul yahdil kastati, menyela-nyela jenggot yang tebal, sunnah. Dan kalau wajibnya itu kan hanya kalau tebal bagi laki-laki kan tadi wajib hanya mengusap zahir saja, enggak harus sampai ke dalam, tapi sunnahnya itu sampai dalam di sela-sela. Jika suka jenggot ini kan sunnah, itu sunnah agar biar lebih yakin lagi. Kemudian watah hadil asabi yadin wajlain, dan juga menyela-nyelai jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Ketika wudhu, tangan kita sunnah di ini, ketika basuh tangan sunnah begini. Nih sunnah untuk di sela-sela jarinya, atau jari kaki juga sama. Wa taharatu salasan, dan kemudian ke sunnah yang ke-9, sunnah watak yuna al-yusra. Sunnah yang ke-9 adalah sunnah wudhu, kita sunnah mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri. Kemudian sunnah yang ke-10 wa taharatu salasan, disunahkan wudhunya itu 3 kali ya. Bapasun istinja, wallahu a'lam bishawab. Baiklah kaum muslim dan muslimat, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kita semua bisa mendapatkan kepahaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, barokah. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu asbab ibadah kita bisa semakin baik lagi. Dan saya juga mohon maaf jikalau ada kata-kata atau bacaan-bacaan yang kurang benar, mohon untuk dikoreksi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.